Semuanya sehat? Oke, kita mau sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, Lawson ini dia mau ajak anak-anak main games. Tapi harus fokus, konsentrasi ya. Kalau ada kata-kata si Riri, nah berarti anak-anak begini, ting, si Riri ya. Kalau ada kata bernyanyi, begini bernyanyi ya. 1, 2, bernyanyi ya. Kalau memuji Tuhan, angkat tangannya dua-duanya ke atas tinggi-tinggi. Memuji Tuhan. Si Riri bernyanyi memuji Tuhan. Sudah siap? Siap ya? Si Riri bernyanyi memuji Tuhan, memuji Tuhan. Si Riri bernyanyi, si Riri memuji Tuhan. Bernyanyi, bernyanyi si Riri memuji Tuhan. Oke, gimana? Bisa? Bisa ya? Harus fokus ya, fokus ya. Kita ulangi lagi lebih cepat. Oke? Si Riri bernyanyi memuji Tuhan, memuji Tuhan. Si Riri bernyanyi, si Riri memuji Tuhan. Bernyanyi, bernyanyi si Riri memuji Tuhan. Oke, hebat semuanya. Oke, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama nyanyi lagu Dari Terbit Matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak semangat memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhannya gulung-gulung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, semuanya lihat semangat ya. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh sama-sama sekolah minggu walaupun lewat YouTube. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik dan mengerti cerita Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini mau
tebak ya, lagu apa ya? Lagu apa? Ada yang tahu? Betul, lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, siapa yang panggil? Tuhan Yesus panggil anak-anak, ayo dengar cerita Alkitab, ayo kita sekolah minggu. Nanti anak-anak jawabnya apa? Ya, ya, ya. Oke, tanyanya ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyi lagu ini satu kali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, semua anak-anak mau taat ya sama Tuhan ya. Taat juga sama perintah Tuhan. Ada yang tahu nggak ya bahasa Inggrisnya taat apa ya? Bahasa Inggrisnya taat, huruf depannya letter O. Coba anak-anak buat. Small O, medium O, big O. O, B, E, Y, obey. Kita mau belajar satu lagu nih. Ya, lagunya bilang taat sama Tuhan. Kita harus denger-dengeran sama firman Tuhan. Walaupun susah ya taat ya, tapi harus berjuang. We will obey. Yuk nyanyi ya. Siap? Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Oke? Anak-anak bisa lagunya ya? Kita sama-sama nyanyi satu kali lagi. Oke? Obey, obey. Siap? Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Sekali lagi. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Oke, bagus semuanya. Sekarang
kita mau ambil buku Alkitab kita. Ayo anak-anak ambil buku Alkitabnya. Nih Lawson Nidia udah siap. Ini Alkitabnya Lawson Nidia. Senang sekali baca Alkitab ya. Buku kesayangan kita. Yuk kita nyanyi yuk. Alkitabku, kusimpan baik-baik. Siapa yang udah gak sabar mau dengar cerita Alkitab? Wah, anak-anak semua udah gak sabar mau dengar cerita. Udah siap belum? Sudah siap? Yuk kita nyanyi lagu ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi ya, aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Hai Rere, apa kabar? Udah lama loh kita nggak ketemu. Halo Sendia, aku kabar baik. Iya, udah lama kita nggak ketemu ya. Re, kenapa itu? Aduh, kenapa ini? Iya, aku luka Lause. Diperban karena ada yang luka. Oh, ada yang luka iya. Wah Re, cepat sembuh ya. Iya Lause, terima kasih ya. Sama-sama Re. Gimana ceritanya kok bisa luka itu? Begini loh ceritanya. Kan Rere lagi main bola. Terus bolanya nyangkut di atas genteng. Wah, tinggi sekali. Iya, Rere nggak bisa ambil. Rere panggil, Mama, Mama tolong Rere. Tapi Mama lagi masak. Terus gimana? Mama sih bilang tunggu sebentar. Nanti Mama tolong. Rere gak boleh naik-naik tangga sendiri. Oh iya bener tuh Re. Kalau anak-anak ya, kalau kita naik-naik tangga sendiri nanti bisa jatuh. Iya, tapi Rere gak sabar loh se. Rere naik tangga sendiri. Akhirnya kubrak. Suara apa tuh? Jatuh. Wah, terus kepalanya luka. Terus berdarah. Ya ampun Rere. Sekarang tapi udah lebih baik. Udah lebih baik. Ya. Bener juga Re. Emang semua yang kita lakukan itu Re, ya anak-anak juga ya, pasti ada akibatnya. Kalau kita nakal, kalau kita lari-lari, nanti bisa jatuh. Lause Nidia jadi ingat loh, di Alkitab juga ada cerita tentang orang-orang tuh yang gak taat. Kita dengerin yuk ceritanya yuk. Rere mau denger gak? Mau? Teman-teman di rumah mau denger juga gak ceritanya? Wah, mereka juga pasti mau. Yuk kita dengerin yuk. Nah, anak-anak coba lihat
siapa ini ya? Wah, kok dia buru-buru sekali? Ternyata dia mau kabur. Wah, bapak ini namanya Yunus. Dia mau pergi kemana ya? Nah, anak-anak tahu nggak? Ternyata Tuhan memanggil Yunus. Tuhan bilang begini ke Yunus. Yunus, kamu harus pergi ke Niniwe. Kasih tahu orang-orang Niniwe supaya mereka jangan nakal, supaya mereka jangan jahat. Tahu nggak kenapa? Soalnya orang-orang di Niniwe itu jahat sekali, nakal sekali. Tapi Yunus nggak mau. Tuhan suruh pergi ke Niniwe di sebelah sana, malah dia pergi ke tempat lain. Tuh lihat, dia malah pergi naik kapal jauh sekali dari Niniwe, jauh sekali dari tempat yang Tuhan suruh. Wah, Yunus pikir Yunus bisa kabur dari Tuhan, bisa pergi. Wah, nggak taat ya Yunus ya. Nah, anak-anak, Rere, coba menurut kalian perbuatan Yunus ini baik atau tidak baik ya? Benar atau tidak benar ya? Ya nggak benar dong Lause. Itu mah namanya tidak taat. Disuruh ke Niniwe, malah pergi ke tempat lain, jauh lagi. Iya betul. Tidak taat itu artinya tidak melakukan apa yang disuruh. Misalnya juga nih, Mama suruh makan ya Re. Iya Lause. Malah tidur. Waktu disuruh tidur, malah main. Nah tuh kamu tahu. Iya Lause, itu namanya tidak taat. Tapi Boni, suka begitu juga sih. Nah, begitu tuh kalau tidak taat. Kita lanjut ya Re ceritanya ya. Nah, setelah itu, setelah Yunus naik kapal, lalu Tuhan menurunkan angin yang besar sekali. Wah, besar sekali anginnya. Sampai kapalnya yang Yunus naikin itu goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tambah lama, tambah besar lagi, ke kiri, ke kanan. Wah, semua orang yang dalam kapal jadi panik. Tolong, ayo kita buang-buang barang-barang yang di kapal supaya kapalnya jangan berat. Wah, tapi anak-anak, Rere, tahu nggak Yunus di mana ya? Kok Yunus nggak kelihatan? Ya ampun, dia malah tidur. Orang-orang di kapal itu bangunin Yunus, suruh Yunus berdoa sama Tuhannya Yunus. Hei Yunus, bangun, ini kita lagi ada badai. Kamu berdoa sama Tuhanmu, kata orang-orang di situ ya. Lalu mereka juga tanya, kamu siapa sih? Kamu dari bangsa mana? Tuhan kamu siapa? Akhirnya Yunus kasih tahu bahwa dia itu Yunus. Dia juga kasih tahu loh kalau dia itu sedang tidak taat sama Tuhan. Ya, tadi gimana ketidaktaatannya? Iya, disuruh ke Niniwe, malah pergi ke tempat lain. Ya, lalu Yunus juga kasih tahu ke orang-orang, Bapak, buang saja aku ke laut. Begitu. Dibuang ke laut. Wah, kenapa ya? Karena Yunus tahu anak-anak. Soalnya badai ini terjadi karena Yunus tidak taat. Gitu, supaya badainya berhenti, jadi Yunus harus dibuang ke laut. Nah, anak-anak, ternyata Yunus tidak bisa ya kabur dari Tuhan ya. Tadi Yunus pikir kalau dia pergi jauh-jauh bisa kabur dari Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Yunus akhirnya dibuang ke dalam laut. Wah, tidak ada pilihan lain deh. Ya, karena badainya makin besar kan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita lempar Yunus ke dalam laut. 1, 2, 3. Piur. Wah, ajaibnya laut
badai langsung jadi tenang. Wah, sekarang mereka udah aman dong, Lause. Betul, mereka sudah aman sekarang. Ya, ada akibatnya ya kalau tidak taat, betul. Jadi badai itu dirasakan juga oleh orang-orang. Waktu kita nggak taat, orang lain juga bisa jadi ada akibatnya juga. Kalau kamu itu loh, kepalamu itu yang sakit kan itu kenapa itu, Bon? Iya, itu karena tidak taat. Betul, jadi kalau kita tidak taat, ada akibatnya. Ngomong-ngomong, kan orang-orang di kapal udah aman. Yunus, gimana ya kabarnya ya? Tadi Yunus di mana anak-anak? Di mana, Re? Kan dibuang ke dalam lautan. Iya. Wah, gimana ya? Apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus tenggelam di dalam laut. Wah, bisa-bisa Yunus nggak selamat ya. Bisa-bisa Yunus mati loh. Dimakan ikan. Kan di laut ada ikan yang besar-besar. Bisa juga Yunus nggak bisa nafas. Anak-anak kalau lagi berenang ketenggelam, aduh tolong bluk, aku nggak bisa nafas di dalam air ya. Iya, tapi walaupun Yunus tidak taat, apa Re? Kamu tahu nggak? Ya Yunus harus terima konsekuensi, dia kan nggak taat. Biar aja dia dimakan ikan. Enggak loh, ternyata Tuhan tetap sayang sama Yunus. Walaupun Yunus tidak taat. Gimana ceritanya? Yuk kita lanjutin ya. Nah anak-anak nih, kita lihat Yunus tenggelam dalam laut. Ya, Tuhan mengirimkan seekor ikan yang besar sekali. Untuk apa? Untuk menelan Yunus. Sekarang Yunus juga aman di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan Yunus tinggal selama 3 hari. Ngapain aja Yunus dalam perut ikan? Yunus berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan bersyukur loh. Ya Tuhan selamatin Yunus. Padahal Yunus nggak taat. Yunusnya nakal. Ya. Nah kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Yunus dari tubuhnya. Nah, sekarang Yunus sudah aman, dia sudah nggak di laut lagi, sudah ada di daratan. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan mengulangi lagi perintahnya. Coba anak-anak ingat nggak tadi perintah Tuhan apa ya? Coba pikir-pikir, kamu ingat nggak perintah Tuhan? Disuruh ke Niniwe. Nah, itu Lause, disuruh ke Niniwe karena orang-orang Niniwe itu jahat-jahat supaya mereka tidak jahat lagi. Betul sekali Re. Sekarang kira-kira Yunus taat nggak? Taat. Iya, kali ini Yunus taat. Nah, Rere dan anak-anak, hari ini kita belajar supaya kita taat segera. Jangan seperti Yunus, tunggu masuk perut ikan dulu, baru taat. Ya, lain kali kalau papa mama bilang 1 kali, harus langsung taat. Ayo, jalan pelan-pelan. Cepet-cepet lari lagi. Boleh nggak begitu? Kok boleh? Iya, kalau papa mama bilang jalan pelan-pelan, anak-anak langsung jalan pelan-pelan. Ya, kalau dibilang ayo mandi, tapi aku lagi main, tapi aku ngantuk. Nah, harusnya gimana dong yang betul? Kalau papa mama bilang ayo mandi, iya papa. Nah, betul begitu. Jangan pakai tapi banyak sekali tapinya. Kalau disuruh belajar juga. Tapi aku pusing. Nah, beneran pusing nggak? Enggak sih. Cuman kalau belajar tuh, aduh. Nah, itu dia harus semangat, Re. Ya, jadi jangan banyak tapi. Kita tuh harus taatnya segera. Tuhan maunya begitu. Iya, Lause. Oke, sekarang
sekarang Rere mengerti. Nih, Rere juga menyesal. Teman-teman, lihat nih kepala Rere tuh. Ada lukanya kan? Ini akibat tidak taat. Sekali lagi, ini akibat tidak taat. Iya betul, Re. Ya kan? Kalau Rere taat, Rere pasti tidak sakit. Betul, kalau kamu taat, pasti kamu gak usah luka begitu tuh. Itu akibatnya ya. Jadi kita semua berjuang untuk taat. Selamat berjuang ya anak-anak ya. Yuk kita sama-sama berdoa, minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa taat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk cerita Yunus. Kami mau belajar untuk jadi anak yang taat segera. Kalau disuruh nggak bilang tapi kami mau langsung taat. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya bisa taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi sama Rere. Dah. Hai anak-anak, sekarang kita akan membuat aktivitas. Wah, ada ikan nih. Ikannya besar sekali ya. Wah, ikannya membuka mulutnya. Loh, kok di dalam ikan itu ada orang? Siapa itu ya? Anak-anak tahu nggak? Nah, betul. Ini adalah Yunus. Yuk, kita buat sama-sama yuk aktivitas ini. Untuk membuat aktivitas kali ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna biru. Kalau tidak ada, kalian bisa memakai kertas warna putih aja seperti biasa ya. Gunting, pensil warna, kemudian bolpen untuk menggambar, dan jepitan jemuran, dan jangan lupa lemnya, sedikit saja lemnya. Oke, kalau semua sudah siap, ayo kita mulai membuatnya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menggambar pola ikan. Nah, anak-anak boleh lihat ya, ikan yang kita buat harus pas ukurannya dengan jepitan jemuran, ya. Jadi kita mau buat badannya penuh di sini. Nah, setelah selesai badannya, kita tinggal tambahkan ekornya. Setelah itu kalian boleh beri mata ya di ikannya. Setelah itu kalian gunting. Waktu kalian gunting, hati-hati ya. Selanjutnya kita akan membuat pola orang. Pertama-tama kita buat dulu kepalanya. Seperti ini lingkaran yang kecil saja ya anak-anak. Kemudian kita buat badannya seperti ini. Sesudah itu kita buat rambutnya. Lalu kita beri mata dan mulut. Kalau anak-anak mau beri warna di bajunya juga boleh. Warnanya bebas ya. Boleh warna merah, boleh warna hijau. Di sini nggak usah memakai baju warna coklat. Kamu mau warnain mukanya dengan warna krem juga lebih bagus. Setelah selesai, kita gunting. Guntingnya hati-hati ya anak-anak. Bentar lagi selesai nih polanya. Sekarang kita punya dua pola. Pola ikan dan pola manusia. Sekarang kita mau gunting ikan ini jadi dua bagian sama besar. Dari sini ke sini. Seperti ini ya guntingnya anak-anak. Nah, begini. Gunting jadi dua deh. Jadi pola ikannya sekarang seperti ini. Nah, kita siapkan lagi ya jepitan jemurannya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal tempel-tempel. Kita ambil lem kita. Lalu kita beri lem di jepitan jemuran. Di bagian sini lemnya jangan terlalu banyak dan hati-hati jangan sampai lemnya menembus batasan jepitan jemurannya. Sini.
sudah diberi lem, kita tempel satu bagian ikan yang di atas, di bagian atas jemuran, atas jepitan jemuran, dan yang bagian bawah, di bagian bawah jepitan jemuran. Nah, sekarang kita mau tempel Yunusnya. Tempel di mana ya Lause? Kita balik dulu ya. Hup. Nah, kita balik, lalu kita beri lem di sini nih. Nah, hati ya, jangan sampai kena bagian atasnya ya lemnya ya anak. Kemudian kita tempel dengan cara terbalik seperti ini nih. Nah, sudah selesai? Oke, sekarang kita bisa ulang cerita Yunus. Waktu Yunus dilempar ke dalam laut, Tuhan mengirim seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus. Halo, Yunusnya ada di dalam tuh. Ya, kita turunkan sedikit ya supaya lebih kelihatan. Nah, ini tuh anak-anak. Kalau ditutup, Yunusnya nggak kelihatan. Nanti kita tunggu lemnya kering ya. Kalau lemnya kering nanti lebih bagus. Nah, selamat mengulang cerita menggunakan aktivitas ini. Bye-bye. Wah, cerita Alkitab hari ini seru sekali ya. Anak-anak udah denger kan? Wah, seru banget ya. Aktivitasnya seru gak? Seru juga ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, ini Lause punya kantong persembahan. Karena anak-anak di rumah nggak bisa ke gereja ya. Nggak bisa masukin uang persembahannya ke dalam kantong. Jadi uangnya harus dikirim. Dikirim kemana Lause? Dikirim ke nomor ini. Nah, nanti kasih tahu papa mama ya. Papa mama, persembahanku dikirim ke gereja. Oke? Anak-anak, tadi cerita Alkitabnya tentang siapa? Betul, tentang Yunus ya. Yunus tidak taat awalnya ya. Tapi akhirnya Yunus mau taat. Yunus mau ikutin perintah Tuhan walaupun susah, walaupun berat. Tapi Yunus pilih untuk taat. Siapa yang mau seperti Yunus? Yang taat? Iya betul. Kalau Yunus yang tidak taat, jangan diikutin ya. Kita mau nyanyi lagu ini nih yang obey tadi ya. Satu kali lagi sama-sama. Siap? Yuk. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Sip. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Supaya kita taat sama Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Nanti habis berdoa kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
kami sudah boleh sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak yang lebih taat lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi lagu Bapak terima kasih ya anak-anak ya. Dalam sikap doa. Sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Yuk, kita mau nyanyi lagu Goodbye, Goodbye Everyone. Tangannya satu lagi. Digoyang-goyang.